Teolog Reform mengatakan gereja adalah communio sanctorum. Mereka menekankan bahwa gereja adalah komunitas orang-orang percaya yang telah disucikan di dalam Kristus dan bersatu di dalamnya, di mana Kristus sebagai kepala. Kebenaran ini adalah standar pengakuan iman Reform. Di dalam gereja tentunya ada jabatan di mana untuk melakukan pelayanan di dalam gereja. Di sini saya akan membahas mengenai jabatan sebagai diaken yang merupakan tugas pelayanan kasih. Squartz mengemukakan bahwa pertumbuhan gereja memerlukan struktur pelayanan yang tepat guna agar di tengah banyaknya kelompok pelayanan tidak hanya terdapat satu pemimpin saja, melainkan ada pemimpin-pemimpin lain yang melayani tujuan gereja dan terkait langsung dengan kehidupan jemaat. Selain itu, di dalam pelayanan gereja harus memiliki hakikat, di mana kita harus memahami bahwa karya pelayanan gereja merupakan partisipasi dalam karya pelayanan Yesus Kristus. Kedua, bahwa karya pelayanan gereja mesti berlandaskan kasih, dan karya pelayanan gereja harus mengutamakan kaum miskin, di mana artinya harus menjangkau semua orang. Dan terakhir, bahwa pelayanan gereja itu juga harus bersifat holistik. Sebagai anggota tubuh Kristus dalam menjalani pelayanan gereja, kita harus memiliki karakter di mana hidup kita ini adalah mirip Kristus. Dan kita juga harus memiliki komitmen kepada satu Tuhan, yaitu hanya kepada Kristus saja. Dan kita juga harus memiliki ketaatan yang penuh dan kerendahan hati dalam melayani. Dan dalam hal ini kita juga harus memiliki respon yang baik atas tugas yang dipercayakan, sehingga kita memiliki tanggung jawab penuh. Dan kita sadar bahwa tidak mencari hormat bagi diri kita sendiri, sehingga kita juga di dalam pelayanan harus siap sedia dalam segala keadaan. Selain itu, kita juga harus memiliki kepedulian pada sesama, dan juga kita juga harus setia dan bertanggung jawab kepada rumah Tuhan. Dalam hal ini, dalam pelayanan gereja kita harus memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sehingga ketika kita menjalankan pelayanan kita perlu mempersiapkan diri. Berdasarkan teori yang telah saya paparkan, setelah ini saya akan menampilkan video pelayanan saya di dalam gereja maupun di luar masyarakat, di mana memiliki kaitannya di dalam teori yang telah saya paparkan, di mana saya telah melakukan pelayanan sebanyak 4 kali. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan refleksi saya bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, saya menyadari bahwa kita turut berbagian dalam melayani baik dalam gereja maupun di luar gereja. Dalam hal ini tentu kita tahu bahwa setiap orang juga memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa ikut pelayanan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun bukan sebagai pemimpin gereja, apapun posisi yang diberikan kepada kita, kiranya dilaksanakan dengan penuh kasih, karena kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk memuliakan Allah di dalam pelayanan yang kita lakukan. Tidak lupa juga bahwa kita harus menghidupi karakter dari seorang pelayan seperti Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.